Ada sebuah kisah tentang suatu hari yang cerah di mana sebuah bus baru saja membawa penumpangnya untuk menikmati keindahan wisata di Filipina. Hari itu tenang dan damai. Semua orang yang berada dalam bus pun bersuka cita karena baru saja kembali dari Fort Santiago, sebuah situs bersejarah yang menjadi ikon negara itu. Namun, segalanya berubah begitu saja ketika tiba-tiba seorang mantan polisi masuk ke dalam bus untuk membajak dan menyandra orang-orang yang ada di sana dengan sebuah senjata api. Senyum para penumpang bus pun seketika berganti menjadi teriakan ketakutan. Jadi, begini kisahnya. Rolando del Rosario Mendoza adalah seorang polisi teladan berusia 55 tahun yang lahir di Naik, Filipina pada 10 Januari 1955. Sebelum menjadi polisi, Rolando mengambil pendidikan tingginya di Philippine College of Criminology. Kemudian setelah lulus, ia langsung menikahi kekasihnya yang bernama Aurora Mendoza dan memiliki 3 orang buah hati dari pernikahannya tersebut. Adapun ketiga buah hatinya itu adalah Andrew yang lahir pada 1977 dan sudah menjadi pelaut, Mary Grace yang lahir pada 1983 dan bekerja sebagai agen pusat panggilan, serta Bismarck, si bungsu yang mengikuti jejak karir ayahnya dengan bekerja sebagai inspektur dan wakil kepala polisi. Selain keluarga kecilnya itu, Rolando juga diketahui memiliki seorang adik yang bernama Gregorio Mendoza. Rolando memulai karirnya pada April 1981, sekitar 2 tahun sebelum Mary Grace lahir. Saat itu, ia bergabung dengan Kepolisian Nasional Filipina sebagai petugas patroli. Selama bekerja, rekan-rekannya melihat Rolando sebagai seseorang yang baik hati dan bekerja keras. Hingga akhirnya ia mendapatkan kenaikan pangkat sebagai kapten polisi. Berkat kerja keras dan keberaniannya, Rolando juga berhasil meraih 17 kali penghargaan kehormatan sepanjang karirnya. Bahkan, nama Rolando masuk ke dalam daftar 10 polisi terbaik di Filipina. Pada tanggal 9 April 2008, seorang koki hotel bernama Christian Kalau menuduh Rolando dan 4 petugas polisi lainnya bahwa mereka telah mengganggunya terkait hal pelanggaran parkir. Dalam laporannya, Christian juga menyebutkan bahwa Rolando dan teman-temannya telah menjebaknya dengan menanamkan narkoba ke mobilnya. Kemudian menurut laporannya, para polisi itu juga telah memaksanya untuk mengkonsumsi narkoba itu dan menuduh Rolando sebagai seorang pecandu narkoba. Setelahnya, para polisi itu kemudian memaksa Christian untuk membuka akses ATM-nya. Menurut pernyataan Christian, para polisi itu baru membebaskannya setelah temannya memberikan mereka uang sebesar 20.000 peso atau sekitar 5,6 juta rupiah. Setelah menerima laporan Christian, kantor ombudsman tempat Rolando bertugas akhirnya memecat Rolando bersama 4 rekannya yang juga terlibat dalam kasus itu. Pihak kantor juga membatalkan semua tunjangannya. Dan bahkan setelah dipecat, Rolando juga sama sekali tidak mendapatkan uang pesangon. Padahal ia telah bekerja dengan sangat keras selama puluhan tahun sebagai seorang polisi teladan. Rolando yang terbiasa mendapatkan sanjungan tak terima karena dirinya dipecat dengan cara yang tidak hormat. Ia merasa telah difitnah oleh Christian. Maka dari itu, untuk menyelamatkan kehormatannya, Rolando pun berkali-kali mengajukan banding atas kasusnya. Bahkan, Rolando juga menyerahkan diri kepada atasannya agar dilakukan tes narkoba kepada dirinya. Sayangnya semua usaha Rolando sia-sia. Keputusan pemecatannya tak dapat lagi diganggu-gugat. Di suatu pagi yang cerah pada tanggal 23 Agustus 2010, pukul 9 tepat, sebuah bus terparkir di area wisata terkenal di Manila, Filipina, yakni Fort Santiago. Di dalam bus itu, terdapat seorang supir bus bernama Alberto Lubano yang sedang bersantai. Tak lama kemudian, para penumpangnya telah kembali dari tempat wisata dan satu persatu mengantri untuk masuk ke dalam bus. Namun Alberto melihat ada yang berbeda kali itu. Di antrian paling belakang, terlihat ada seorang pria berseragam polisi sedang menenteng senjata api berjenis M16 di tangannya. Pria itu adalah Rolando,
Saat sampai di depan pintu bus, Rolando pun meminta tumpangan gratis kepada Alberto. Namun, melihat senjata yang ditenteng oleh Rolando, Alberto jelas merasa khawatir dan langsung menolak dengan sopan. Sayangnya Rolando tidak menerima penolakan. Ia pun berkata seperti ini kepada Alberto. "Aku tidak mau tahu. Cepat antarkan aku ke Rizal Park." Begitu ucapnya. Tetap berusaha tenang, Alberto pun kembali menolak dengan mengatakan, "Maaf Pak, tapi tujuan bus ini bukan ke arah tempat yang Bapak maksud," ucap Alberto sopan. Mendengar penolakan lagi dari sang supir bus, Rolando pun langsung naik pitam. Harga dirinya yang telah hancur karena pemecatan secara tidak hormat telah membuat dirinya menjadi seseorang yang lebih cepat tersinggung. Ia pun menodongkan senjata apinya ke arah Alberto dan mengatakan, "Aku nggak nerima penolakan. Emangnya kamu nggak tahu siapa aku, ha? Cepat antar aku ke Rizal Park sekarang juga." Begitu ancamnya. Mendapatkan ancaman seperti itu, Alberto pun tidak dapat melakukan apa-apa lagi selain menuruti perintah Rolando. Rolando pun masuk dan mengambil kendali seisi bus yang saat itu ditumpangi setidaknya 24 orang, yang mana diantaranya terdiri dari 20 orang turis asing asal Hong Kong, 3 orang pemandu wisata lokal, dan 1 orang supir. Rolando mulai mengumumkan kepada orang-orang yang ada di bus untuk mengikuti semua instruksinya jika ingin selamat. Lalu, setelah merasa seisi bus sudah berada dalam kendalinya, ia kemudian menyuruh para penumpang untuk menutup semua tirai bus dan menyuruh Alberto agar segera mengendarai busnya menuju Rizal Park. Perjalanan menuju Rizal Park terasa sangat mencekam bagi para penumpang. Hingga akhirnya, bus pun tiba di Rizal Park dan parkir di depan Quirino Grandstand, sebuah ikon wisata di kota Manila yang selalu dipenuhi pengunjung. Meskipun telah sampai di tempat tujuan yang diinginkan Rolando, para penumpang bus tetap saja belum bisa menarik napas lega karena Rolando tidak juga meninggalkan bus. Malah, hal pertama yang dilakukannya setelah sampai di Rizal Park adalah memborgol Alberto agar tidak kabur. Setelah itu, Rolando menyalakan sebuah HT yang telah dihubungkannya dengan pengeras suara di sekitar Quirino Grandstand. Dengan menggunakan alat itu, Rolando pun membuat pengumuman kepada semua pengunjung bahwa ia sedang membajak sebuah bus pariwisata. Setelah mendengar pengumuman itu, para pengunjung pun beramai-ramai mendatangi lokasi pembajakan dan mulai mengunggah kejadian itu di sosial media. Tak butuh waktu lama, kabar pembajakan bus pun segera tersiar ke seluruh penjuru dunia dan menjadi topik panas di berbagai media. Dengan sigap, polisi pun langsung mendatangi lokasi kejadian dan setelah mereka melihat siapa pelaku pembajakan, mereka pun segera menghubungi 2 petinggi mereka yang juga pernah menjadi rekan kerja Rolando, yakni Kolonel Yebra dan Mayor Romeo Salvador untuk menjadi negosiator. Ketika kedua orang itu datang dan mengajak Rolando bernegosiasi, Rolando mengatakan seperti ini kepada mereka. "Kalau kalian mau aku membebaskan para sandera ini, maka batalkan pemecatanku dan kembalikan aku ke kepolisian. Hanya itu satu permintaanku. Dan jika kalian mengabulkannya, maka aku akan dengan sukarela menyerah dengan diborgol." Begitu ucapnya. Setelah bernegosiasi panjang, Kolonel Yebra dan Mayor Salvador pun menyetujui permintaan Rolando. Dan di saat yang bersamaan, Wakil Wali Kota Manila, Isko Moreno juga sedang berada dalam perjalanan menuju kantor ombudsman. Tujuannya adalah untuk membicarakan pengabulan permintaan Rolando. Mengetahui permintaannya ditanggapi dengan positif, sekitar pukul 12 siang, Rolando pun membebaskan 6 orang penumpang yang merupakan turis Hong Kong serta 2 warga lokal Filipina. Sedangkan 16 penumpang sisanya masih ia sandra di dalam bus. Sementara itu, di belakang bus pasukan taktik dan senjata khusus kepolisian atau yang disingkat sebagai tim SWAT sedang berlatih operasi penyelamatan sandera untuk mempersiapkan kemungkinan terburuk. Selain itu, pasukan aksi khusus atau tim SAF hingga tentara Filipina juga turut dikerahkan ke lokasi kejadian untuk mengamankan situasi atas perintah langsung dari Presiden. Bahkan, kelompok sniper pun mulai disebar di beberapa titik. Semua hal itu disaksikan dengan cermat oleh Rolando melalui televisi yang tersedia di dalam bus. Dengan begitu, ia pun mengetahui semua taktik, pergerakan,
dan kondisi terkini yang terjadi di luar bus lewat liputan siaran langsung yang ditayangkan oleh berbagai media. Ketika sedang menyaksikan berita-berita tersebut, tiba-tiba Rolando merasa kesal karena di sana dirinya digambarkan sebagai orang jahat. Rolando pun segera mengambil HT-nya dan membuat pengumuman yang berbunyi, "Pengumuman untuk para wartawan, harap menemui saya sekarang juga. Saya ingin diwawancara." Begitu kira-kira pengumuman yang ia buat. Rolando merasa tidak adil baginya jika para wartawan memberitakannya tanpa tahu pasti apa yang terjadi dari sisinya. Namun, polisi yang berjaga tidak bisa memenuhi keinginan Rolando. Mereka langsung menghadang para awak media yang ingin menghampiri Rolando karena merasa situasinya akan lebih berbahaya jika ada lebih banyak orang yang masuk ke dalam bus. Dan mungkin saja seruan itu hanyalah sebuah jebakan. Di sisi lain, Rolando merasa semakin kesal karena tak ada yang mengindahkan instruksinya. Akhirnya pada sekitar pukul 1.30 siang, Rolando membuat sebuah catatan yang ia pasang di jendela bus. Catatan itu bertuliskan, "Kirim media sekarang atau semuanya akan berakhir pada pukul 3 sore hari ini." Merasa panik, para negosiator pun segera menghampiri Rolando untuk berdiskusi. Kepada para negosiator, Rolando mengancam bahwa ia akan mengeksekusi satu orang di dalam bus jika keinginannya tidak dikabulkan. Dan untuk membuktikan keseriusan ancamannya, Rolando pun menarik seorang pemandu wisata ke pintu bus dan memborgolnya di samping pintu itu. Situasi pun kembali mendegang. Pada sekitar pukul 2 siang, seorang pria menyelinap ke lokasi kejadian. Setelah dilakukan identifikasi, pria itu rupanya adalah adik laki-laki Rolando yang juga merupakan seorang polisi, yakni Gregorio Mendoza. Mayor Salvador segera menghampiri Gregorio untuk menanyakan apa tujuannya berada di sini. Ditanya begitu, Gregorio pun berusaha meyakinkan Salvador bahwa keberadaannya bukanlah ancaman. Menurutnya, ia hanya ingin membantu pihak kepolisian untuk membujuk saudaranya keluar. Namun ketika digeledah, sebuah senjata api ditemukan di saku Gregorio. Salvador pun curiga akan adanya kemungkinan persekongkolan di antara kakak beradik itu. Dengan cepat, pihak kepolisian pun segera melucuti senjata yang dibawa Gregorio. Dan kemudian mereka pun meminta kerjasama Gregorio untuk membantu mereka membujuk kakaknya. Gregorio pun setuju. Ia kemudian berusaha untuk mengulur waktu yang telah ditetapkan Rolando sebelumnya. Beberapa saat setelah keributan itu, Wakil Wali Kota Isco Moreno mengabarkan kepada Rolando bahwa diskusi seputar kasusnya telah mengalami kemajuan dan hampir menemukan titik terang. Pada pukul 6 sore, tanpa izin dari kepolisian, sebuah stasiun radio bernama DZXL-RMN Manila bukannya membantu meredakan situasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak radio justru lebih terasa seperti memprovokasi Rolando. Adapun salah satu pertanyaan yang diajukan reporter itu adalah seperti ini. "Kapten, apa yang akan Anda lakukan jika pihak ombudsman menolak permintaan Anda?" Mendengar pertanyaan itu, Rolando pun dengan kesal menjawab, "Ya gak mungkinlah mereka menolak permintaan saya. Lagian, semua dokumen sudah menunjukkan bahwa saya terkena tuduhan palsu kok." Lalu, bersamaan dengan wawancara itu, surat keputusan dari ombudsman tiba di lokasi kejadian dan segera diserahkan oleh para negosiator kepada Rolando. Pihak reporter yang mendapatkan informasi itu segera bertanya kepada Rolando, "Kapten, bolehkah Anda bacakan isi surat dari ombudsman dalam siaran ini?" Merasa diberi panggung, Rolando pun setuju dan mulai membacakannya. Boleh, begini isinya. "Kepada yang terhormat, berdasarkan diskusi kami sore ini, dengan ini kami mengonfirmasi bahwa kami harus secara personal mengulas kasus Anda. Kami harap Anda bisa mempercayai janji yang kami berikan. Untuk itu kami berterima kasih atas pengertian Anda mengenai posisi kami, seperti halnya kami yang sepenuhnya mengerti posisi Anda." Setelah membaca isi surat itu, amarah Rolando pun memuncak. Bukan itu yang ia mau. Yang ia inginkan adalah kejelasan posisinya. Sementara surat itu hanyalah seperti omong kosong bagi Rolando. Menanggapi isi surat itu, Rolando pun mengumpat di tengah wawancaranya dengan pihak radio. "Surat ini sampah.
Bukan ini yang aku inginkan. Surat ini tak ada artinya. Surat yang mereka kirimkan tidak ada artinya sama sekali untukku. Dengan begini, mereka sama aja menyebutkan bahwa pemecatanku adalah yang terbaik. Lihat aja, hal buruk akan segera terjadi di dalam bus ini. Setelah amukan Rolando itu, pihak kepolisian pun kembali panik. Kolonel Yebra segera menghampiri Rolando untuk bernegosiasi. Ia berjanji kepada mantan rekannya itu bahwa ia akan dengan sungguh-sungguh meyakinkan atasannya agar segera mengeluarkan surat perintah yang berisi penundaan atas hukumannya. Untungnya saat itu Rolando mau mendengarkan Kolonel Yebra dan menerima usulan tersebut. Namun, rupanya atasan Kolonel Yebra, yakni Wali Kota Lim dan Komandan Angkatan Darat Jenderal Maktibai memiliki perbedaan pandangan dalam merespon permohonan dari Kolonel Yebra. Maka untuk mendiskusikan masalah tersebut, mereka pun berbincang di restoran terdekat Quirino Grandstand. Sambil menunggu hasil keputusan dua petinggi itu, Kolonel Yebra berusaha untuk terus mengalihkan perhatian Rolando dengan mengajaknya berdiskusi. Di tengah diskusi itu, Rolando bertanya kepada Kolonel Yebra, apakah pihak kepolisian telah mengembalikan senjata api milik adiknya, dan Rolando berbohong dengan mengatakan sudah. Kemudian setelah Kolonel Yebra pergi, Rolando bertanya langsung kepada adiknya mengenai hal yang sama, dan adiknya menjawab belum. Mendengar jawaban yang berbeda, Rolando pun kembali marah dan merasa menyesal karena telah mempercayai Kolonel Yebra. Ia pun berteriak menggunakan HT-nya seperti ini. Kolonel Yebra pembohong. Saya tidak ingin lagi bernegosiasi dengan seorang pembohong. Seperti tak bisa membaca situasi, para awak media justru berlomba-lomba untuk membawakan berita terbaru dan terkini. Mereka melaporkan segala hal, termasuk keberadaan sniper di sekitar lokasi kejadian. Bahkan, media yang terhubung dengan Rolando dengan ceroboh malah menanyakan pendapat Rolando tentang keberadaan sniper tersebut. Menjawab pertanyaan sang reporter, Rolando pun berkata seperti ini. Bilang kepada sniper itu untuk segera meninggalkan pos mereka, karena jika tidak, maka aku akan menunjukkan sesuatu kepada mereka. Aku akan mengeksekusi salah satu orang di sini dengan melayangkan satu buah timah panas tepat di kepalanya, ujar Rolando dengan berapi-api. 1 jam kemudian, berita di televisi menunjukkan sebuah klip di mana polisi sedang mencoba menangkap Gregorio Mendoza karena percakapannya tentang senjata api sebelumnya. Jawaban Gregorio kepada Rolando dianggap mengkhawatirkan, sehingga mereka mengira Gregorio adalah komplotan Rolando. Melihat siaran langsung di mana adiknya sedang dikepung dan diseret agar pergi dari lokasi, Rolando pun mendidih. Kemarahannya telah mencapai puncaknya karena keluarganya diperlakukan demikian. Reporter yang masih terhubung dengannya pun berusaha menenangkan Rolando. Namun gagal, Rolando kalap. Ia berteriak-teriak seperti ini. Aku melihat adikku. Kenapa mereka nangkep adikku? Aku yang salah. Adikku nggak tahu apa-apa. Kenapa mereka memperlakukannya seperti babi? Cepat lepaskan adikku. Jika mereka tidak melakukannya, maka aku akan mengeksekusi mereka semua. Setelah mengatakan itu, Rolando kehilangan kendali dirinya sepenuhnya. Dengan tergesa-gesa ia mengangkat senjata api, menarik pelatuknya, dan melakukan eksekusi massal kepada para sandranya secara membabi buta. Kepanikan tak dapat dicegah. Teriakan ketakutan beriringan dengan bunyi ledakan senjata api terdengar bersahutan. Di kursi pengemudi, Alberto entah bagaimana caranya bisa melepaskan diri dari borgol. Dia kemudian memecahkan kaca jendela. Alberto kemudian berlari sambil terisak-isak, mengingat ia tidak bisa menyelamatkan para penumpang yang dibawanya. Kepada polisi dan awak media, Alberto berteriak. Mereka semua meninggal. Semua orang meninggal dunia. Dia telah mengeksekusi mereka. Pasukan khusus Filipina telah bersiap menanti komando untuk menyerang Rolando. Tetapi, Jenderal Maktibai memiliki rencana lain yang tidak terduga untuk situasi itu. Ia justru memerintahkan tim SWAT untuk menangani Rolando. Padahal, peralatan mereka kurang memadai untuk menandingi M16 milik Rolando. Meskipun begitu, sesuai perintah dari sang jenderal, tim SWAT tetap memasuki lokasi. Mulanya mereka mencoba memecahkan kaca jendela dan pintu bus. Tetapi ternyata hal itu lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Akhirnya mereka pun mencoba cara lain, yakni dengan membuka paksa pintu bus dengan mengikat tali
dan menariknya dengan mobil polisi. Namun, rencana itu gagal karena tali yang mereka gunakan putus ketika mulai ditarik. Setelah berbagai kegagalan, tim SWAT pun mulai mencoba berpikir cepat. Mereka lalu memulai rencana baru, yakni dengan berusaha menerobos pintu bus darurat dan masuk ke dalam. Namun, dari dalam bus, Rolando telah melihat semua gerak-gerik mereka lewat layar televisi, sehingga ia tahu benar taktik apa yang harus ia mainkan. Ketika salah satu anggota SWAT berhasil membuka pintu darurat dan mulai memindai ke dalam bus, Rolando pun langsung melepaskan timah panas ke arah kepalanya. Untung saja ia tidak terluka karena timah panas itu meleset dan hanya mengenai helm pelindungnya. Perintah baru pun turun. Pasukan aksi khusus akhirnya diperbolehkan mengambil alih situasi. Mereka pun bergerak cepat. Rencana mereka adalah memancing Rolando ke arah pintu agar sniper bisa melumpuhkannya. Gas air mata kemudian dilemparkan ke bagian belakang bus, sehingga mau tidak mau, Rolando pun harus bergerak mundur ke arah pintu. Tim sniper mulai membidik setiap pergerakan kecil di dalam bus, dan ketika Rolando terlihat dari pintu bus, pelatuk pun segera dilepaskan, sehingga sebuah timah panas pun bersarang tepat di kepalanya. Rolando pun seketika ambruk dan meninggal di tempat. Ia akhirnya berhasil mencetak sejarah, namun bukan sebagai polisi terbaik di Filipina sebagai mimpinya, melainkan sebagai pelaku teror dan pembajakan terbesar di negara yang dicintainya itu. Tim penyelamat pun segera dikerahkan untuk mengamankan korban. Dari tragedi itu, 9 orang dinyatakan meninggal dunia, termasuk Rolando diantaranya. Sementara itu, 8 sisanya secara ajaib berhasil selamat, meskipun trauma yang mereka rasakan akan abadi selamanya. Dari kejadian ini, sejumlah pertanyaan besar dan penyesalan pun turut tinggal di hati masyarakat Filipina dan dunia. Andai saja media tidak terlalu mengintervensi, andai saja pemerintah bergerak cepat dalam memutuskan, andai saja koordinasi tim kepolisian efektif sejak awal, dan andai-andai yang lainnya. Insiden itu pun membuat hubungan diplomatis antara Cina dan Filipina merenggang, mengingat mayoritas korbannya adalah warga negara Hong Kong. Ketua Ombudsman, Emilio Gonzalez, yang diduga meminta sejumlah besar uang kepada Rolando jika ingin kasusnya dipertimbangkan ulang pun dipecat oleh Presiden Aquino. Adapun sosok yang memberikan perintah penangkapan kepada adik Rolando ternyata adalah wali kota Lim. Sementara itu, Gregorio didakwa atas tuduhan sebagai kaki tangan Rolando, dan sejumlah media juga dikenakan denda karena keterlibatan mereka telah dianggap mengacaukan situasi. Sementara itu, hingga kini para keluarga korban yang terpukul atas kepergian keluarga mereka masih sering menuntut keadilan kepada pemerintah Filipina.